wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini dalam rangka kegiatan IHT, yaitu untuk mensukseskan program SMK Pusat Keunggulan, maka pada kesempatan hari ini rekan kami Mas Walio Rahman akan menyampaikan materi, yaitu materi yang berjudul asesmen diagnostik. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama paparan ini. Untuk itu, mari kita mulai saja. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu, maka waktu sepenuhnya, waktu secukupnya, kami serahkan kepada penyaji atau pemateri, kepada Mas Waliur Rahman secukupnya. Disilahkan. Baik, terima kasih Pak Sukaryana atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan asesmen diagnostik. Materinya ada ya, Bapak-bapak? Ya, baru muncul. Sudah ya, Pak? Ya, sedang proses. Ya. Sudah muncul, Bapak-bapak? Belum. Belum ya? Belum. Ini sudah? Tempat saya belum. Oh, ini proses. Proses Nah, ya? ya, sekarang sudah muncul. Sedang ya, Bapak-bapak? Ya, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang berjudul asesmen diagnostik. Untuk pengertian dari segi bahasa, asesmen artinya penilaian, dan diagnostik artinya, atau sering kita dengar dengan kata diagnostik, diagnosis. Jadi penilaian baik secara nanti kita akan bahas penilaian baik secara materi atau kompetensi keilmuan dan atau secara spiritual seperti itu, secara normatif yang kaitannya nanti ada pembacaan karakter, ada penilaian secara lingkungan dan pengertian secara sosial. Nanti kita akan berbicara di situ di materi asesmen diagnostik. Jadi, adapun nanti pembahasan atau agenda yang saya sampaikan dan yang akan kita berbicara nanti apa itu tujuan asesmen diagnostik. Lalu asesmen diagnostik itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, jadi untuk pengertian atau tujuan asesmen diagnostik itu sendiri, itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa atau mengetahui kondisi awal siswa. Jadi nanti kita sebelum melakukan pembelajaran, kita bisa mendiagnostik atau bisa menilai karakter atau kemampuan dari siswa itu sendiri. Nah, untuk asesmen diagnostik itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni non-kognitif dan kognitif. Adapun nanti tujuan dari non-kognitif itu harapannya kita mengetahui baik itu dari kesejahteraan psikologi, lalu sosial emosi siswa, lalu aktivitasnya di lingkungan atau di rumahnya,
dan latar belakang mereka. Lalu untuk selanjutnya kita bisa menilai juga atau kita bisa membuat asesmen diagnostik secara kognitif. Nah, ini penilaian terhadap siswa kaitannya dengan kompetensi keilmuannya. Nanti kita bisa lakukan proses di situ. Setelah kita melakukan penilaian, apakah kita membuat proses remedi atau kita memberikan tambahan belajar. Nanti kita bahas di materi asesmen kognitif. Baik, selanjutnya untuk asesmen diagnostik non kognitif itu sendiri, itu yang digali apa sih Bapak-Bapak? Jadi yang digali nanti adalah kesejahteraan psikologisnya siswanya, lalu bagaimana mereka atau peserta didik kita belajar di rumah, lalu kondisi keluarganya, terus bagaimana mereka belajar. Nah, itu kita gali. Adapun tahapannya ya kita melakukan persiapan terlebih dahulu, lalu kita lakukan dan tindak lanjutnya. Tapi yang paling penting Bapak-bapak yang kita perhatikan di sini yakni tentang keterampilan mereka pada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita lontarkan terhadap peserta didik. Contoh kegiatannya. Jadi nanti untuk kita melakukan kondisi ini berupa diagnostik non kognitif, contoh-contoh pertanyaannya seperti apa yang kamu lakukan pada saat ini, lalu bagaimana perasaan kamu ketika belajar di rumah. Lalu kita juga harus punya pertanyaan kunci agar kita mendapat jawaban yang sesuai dengan harapan kita. Contohnya seperti apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, lalu apa yang membuat dirimu menyenangkan ketika belajar di rumah, lalu harapannya apa? Apa harapanmu? Nanti kita tanyakan di situ terhadap peserta didik kita. Dan ketika kita melakukan pertanyaan atau penilaian diagnostik non kognitif ini, kita bisa melakukan juga cerita Bapak-bapak. Jadi kita membuat siswa nyaman terlebih dahulu dengan cara mereka bercerita dengan kondisi-kondisi yang tadi. Itu yang pertama contohnya. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan kegiatan secara menulis. Untuk anak-anak yang katakanlah masih kecil ya, deh. Lalu untuk anak-anak yang sudah dewasa, mungkin kita bisa melakukan kegiatan seperti membuat jurnal dan sebagainya. Apakah mereka sudah sesuai dengan harapan-harapan kita? Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara mereka menggambar. Kalau anak-anak kecil Bapak-bapak, kalau mereka menggambar, misalkan pemilihan warna atau menggambar mereka secara, kalau penilaian warna secara terang, berarti mereka bahagia. Kalau misalkan menggambar mereka kayak tidak semangat atau tidak baik, kita bisa menilai, oh ternyata ada kondisi-kondisi apa yang ternyata kemungkinan di rumah ada sesuatu. Nah, itu kita bisa menilai dari contoh-contoh tersebut. Lalu setelah kita melakukan sesi tersebut, dengan harapan bahwa peserta didik kita tahu apa yang kita lontarkan atau yang kita tanyakan, itu. Ini juga setelah melakukan penilaian-penilaian tadi, tindak lanjutnya seperti apa Bapak-bapak? Nah, tindak lanjutnya seperti ini. Kita melakukan identifikasi siswa, baik secara emosi, secara empat mata, bagaimana kondisi mereka ataupun karakter mereka. Lalu tindak lanjutnya mengkomunikasikan dengan siswa, dengan orang tua. Bila mana ternyata yang mereka ceritakan misalkan siswa tidak baik dalam belajarnya. Nah, ini juga kita punya peran untuk menyambung antara orang tua dengan siswa. Ada apa, lalu kita bisa memberikan solusi, ataupun orang tua juga punya solusi. Seperti itu. Jadi kita menengahkan ke mereka. Lalu yang selanjutnya tindakannya kita bisa melakukan penilaian secara non kognitif tadi, baik secara pertanyaan-pertanyaan tadi atau tindakan-tindakan yang kita contoh tadi. Ini nantinya akan membawa proses dalam pembelajaran untuk tahapan pertama. Nah, selanjutnya kita mengenal asesmen diagnostik non kognitif. Setelah itu kita berbicara tentang
asesmen diagnostik kognitif. Nah, apa itu? Jadi asesmen diagnostik kognitif itu harapannya atau bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dalam proses pembelajaran. Jadi tadi non kognitif itu secara pertanyaan, secara diskusi, mengetahui karakter dan sebagainya. Nah, kalau diagnostik kognitif itu secara keilmuannya atau kompetensi siswanya. Nah, itu kita bisa melakukan penilaian dari pembelajaran tersebut. Dan ada penilaian kognitif secara berkala, mulai dari persiapan, pelaksanaan, lalu tindak lanjut. Yang paling diperhatikan untuk diagnostik kognitif ini yakni untuk menyesuaikan tingkatan pembelajaran untuk mengejar target kurikulum itu. Nah, ini adalah salah satu contoh persiapan atau pelaksanaan kegiatan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama kita bisa melakukan jadwal pelaksanaan asesmen, lalu identifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar yang akan kita berikan, lalu kita memberi sebuah pertanyaan yang harapannya sesuai dengan topik capaian pembelajaran baru. Nah, selanjutnya setelah diberikan asesmen diagnostik kognitif tersebut, kita bisa memilah atau kita bisa membagi kelas-kelas sesuai dengan tingkatan siswa tersebut. Ketika misalkan siswa itu paham atau punya kompetensi yang baik terhadap penilaian-penilaian tadi yang kita sudah sampaikan, maka kita bagi kelas-kelas yang baik tersebut. Ketika tidak atau kurang, maka kita akan bagi juga. Nah, proses ini nanti yang akan kita coba terapkan ketika kita sudah bisa membedakan kelas-kelas tersebut. Apakah dengan cara kita melakukan proses belajar lagi atau kita memberikan remedi, sehingga harapannya kita akan menjadikan mereka menjadi satu kelas lagi yang tentu akan memberi pemahaman yang lebih baik itu dalam penilaian ini. Nah, ini salah satu contoh kegiatan tindak lanjutnya. Setelah mereka paham atau mereka paham sebagian atau bahkan mereka tidak paham semuanya. Lalu kita buat rata-rata dari 3 fase atau 3 kelompok tersebut untuk memberikan pembelajaran atau pendampingan terhadap pembelajaran tersebut dengan nilai rata-rata yang kita harapkan tadi. Lalu ulangi proses tersebut sehingga siswa atau peserta didik kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Gitu. Ini yang menjadi hal penting juga, penyesuaian ini atau materi yang kita ajarkan di dalam kelas semua harus mempunyai peningkatan. Jadi setelah kita melakukan diagnostik, kita sudah bagi kelasnya, harapannya harus selalu berkembang itu. Nah, ini salah satu contoh diagnostik kognitif. Kita kasih materi, kasih kita pemahaman mana yang siswa atau peserta didik itu pahami terkait dengan materi yang kita sampaikan. Nah, setelah kita berikan materi yang kita ingin pelajari, lalu kita buat skor di situ. Apakah ada yang paham? Apakah ada yang paham sebagian atau bahkan tidak paham semuanya gitu. Nah, dari pemahaman atau dari pembelajaran yang mereka dapatkan, setelah itu kita kasih nilai. Yang paham kita kualifikasikan atau kita kasih nilai, misalkan nilainya dengan nilai A misalkan. Lalu yang kurang paham tersebut atau tidak paham, kita memberikan penilaian juga dengan harapan kita lakukan pembelajaran lagi. Pembelajarannya berupa pembelajaran atau mengulang remedi atau melakukan proses pembelajaran lagi seperti itu. Nah, hal itu nggih Bapak, materi yang saya sampaikan terkait dengan diagnostik kognitif dan non kognitif. Saya serahkan kembali ke moderator. Bapak sekalian, uraian mengenai asesmen diagnostik sudah disampaikan oleh saudara saya, rekan saya yaitu Pak Waliur Rahman. Selanjutnya
tanggapan maupun nanti pelaksanaan test breaking akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Fahrudin. Disilakan. Suara masuk ya. Masuk, Ya, Pak. Bapak Ibu semuanya, di menjelang duhur ini ya, udah mau mencapai penat. Nah, kita sedikit kasih ya penyegaran nanti sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Pada spring kali ini, seperti biasa Bapak Ibu, ya ikuti apa yang saya lakukan atau saya arahkan. Kelihatan nggak ini sebentar? Bentar. Posisinya, kelihatan nggak? Ya, separuh ya. Dipin Pak, dipin mungkin Pak. Dipin. Yang saya dipin. Yang saya pin arahkan kursor ke foto saya. Terus ada pin di situ. Nah, klik bagian pinnya nanti biar muncul badan saya. Pin yang tanda pin, ada tulisannya pin itu nanti muncul pin tanda jarum itu Pak. Klik itu. Nah, nanti akan muncul badan saya. Mari Bapak ikuti apa yang saya lakukan. Ini angkat tangan ke atas. Ini satu, gitu ya, satu. Tangan kanan ya itu ya. Tangan kanan. Iya, munculnya di situ karena saya berbalik sebenarnya ya. Kanan angkat atas, satu. Turunkan ke tengah, dua. Ke bawah, tiga. Naik lagi ke atas, empat. Lima, tengah. Enam, bawah. Ulangi ya. Atas, berapa? Satu, tengah, dua, tiga, bawah. Naik lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, coba ya, rehat. Satu, dua, tiga, empat, naik. Empat naik, lima. Tengah, lima, enam. Sudah, agak cepat ya. Satu, naik. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, sekarang tangan kiri. Kalau tadi dari atas, satu, dua, kebalikannya yang kiri. Dari bawah. Satu, dua, tiga. Pindah ke bawah, empat, lima, enam. Bisa dipahami? Nah, coba yang kiri. Bawah, di bawah. Satu, dua, tiga. Ke bawah lagi, empat, lima, enam. Bisa ya? Nah, sekarang dua-duanya digerakkan. Dari atas yang kanan, terus yang kiri dari bawah. Bisa? Siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu. Oke, ya udah enggak. Ya sekedar untuk refreshing aja, biar nggak terlalu sepaneng ya. Demikian yang dapat saya berikan. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Atau Pak Wiji. Saya ingin bertanya saja. Kaitannya dengan asesmen non kognitif ya. Nah, ini pertanyaan saya adalah bagaimana misalnya ini dalam asesmen non kognitif dalam pelaksanaan bercerita, dia itu menceritakan hal yang negatif. Saya lagi, bagaimana kalau dalam asesmen non kognitif tapi dalam pelaksanaan bercerita dia menceritakan hal yang negatif. Demikian pertanyaan dari saya.
Sudah ditanggapi oleh Pak Udin, ditanggapi berupa pertanyaan untuk memperjelas dari materi yang sudah disampaikan oleh Mas Wali Rahman. Monggo ditanggapi Mas Wali, Baik, apa yang menjadi pertanyaan Pak Udin baik. dalam rangka untuk bisa mungkin memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wali Rahman. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk asesmen diagnostik itu yang non diagnostik itu emang pada realitasnya kita tidak selalu mendapatkan cerita yang baik. Ada juga cerita yang tidak baik, artinya ternyata kondisi keluarga ataupun kondisi lingkungannya yang tidak mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, itu saya kira ini peran kita ya untuk, nah ini juga yang menjadi tujuan setelah kita melakukan penilaian, ternyata oh iya siswa itu tidak baik secara lingkungannya mungkin, atau dia bercerita tentang tidak baik atas apanya lah yang menjadikan siswa itu tidak siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, ketika siswa seperti itu, setelah kita tentu itu prosesnya kita empat mata ya untuk berbicara attitude. Yang saya kasih yang tips yang saya berikan Pak Farudin, jangan kita lakukan dua hal ini. Artinya ketika kita diceritakan seperti itu, jangan kita menghardik itu, jangan kita membalas dengan cerita juga. Artinya ketika kita cerita tersebut, anak cerita tersebut, ya pilihannya hanya dua. Kita menerima dengan cerita tersebut, atau intinya jangan memegang secara fisik seperti itu. Kita pilih di sini, megang secara fisik atau kita berbicara juga secara verbal. Kadang kan kita kalau misalkan dapat cerita yang negatif, kita kayak memegang atau kita omongin itu secara verbal, kita juga memegang secara fisik. Jangan, tipsnya jangan gitu. Jadi kita pilih salah satunya. Karena kalau kita misalkan diceritakan seperti itu, kita udah katakanlah memegang juga, tapi kita ngomongin juga, ini kesannya kayak apa ya, kayak membunuh karakter mereka gitu. Jadi kita pilih di situ tipsnya kalau kita mendapatkan cerita yang negatif. Lalu yang kedua, tahapannya kita coba bicarakan juga dengan orang tua, dengan kondisi anak tersebut. Kadang kan anak juga ada masalah keluarga, nggak bisa, atau dia tidak harmonis kondisinya dengan keluarga, anak tidak bisa berbicara gitu. Nah, kita sebagai penengah dengan kondisi tersebut, lalu kita ya saling menjembatani lah dan memberikan solusi-solusi yang ada. Jadi tipsnya nggak boleh megang secara fisik, ataupun milih lah antara megang fisik ataupun secara verbal. Jadi itu mungkin Pak Farudin tanggapan dari saya. Sudah ditanggapi nggih Pak Udin. Mungkin nanti andai kata kurang jelas bisa bertemu di lain kesempatan atau bertemu secara langsung. Ya, ini rekan kami Mas Adi Wijono juga monitor. Barangkali ini dari jarak jauh akan juga berpendapat. Mas Adi, kira-kira ada yang disampaikan Mas Adi? Cukup jelas sih Pak yang disampaikan oleh Bapak Waliur. Ya, gimana? Ulangi. Cukup jelas. Yeah. Oh, gitu ya. Baik. Karena Mohon maaf Bapak, suaranya tidak keluar. sekarang keluar sekarang ya. Oh iya. Sampun. Ya, Bapak sekalian, demikian tadi uraian singkat mengenai asesmen diagnostik oleh sahabat saya Mas Wali Rahman, sudah disampaikan. Semoga ada gambaran bagi kita yang menyimak tadi dalam rangka untuk kemajuan proses belajar mengajar kita, khususnya di SMK Migas Muhammadiyah Cilacap. Untuk itu, mari kita akhiri bersama
dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.